Shalom. Ya, Halo. Ya, shalom. Mari kita Shalom. buka Yeremia pasal yang ke-25. Yeremia pasal yang ke-25. Yeremia pasal yang ke-25. Saya bacakan ayat yang pertama. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dan yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Amin. Saya potong sampai di sini, nanti Bapak Ibu Saudara lanjutkan sampai ayat yang ke-39, 38. Nah, hari ini bagi yang suka mencatat judul khotbah, saya akan memberikan judul hari ini adalah perbuatan dan iman. Saya ulangi, perbuatan dan iman. Nah, pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini saya akan ambil di Yeremia 25, ayat yang kelima, 6, dan 7. Saya ulangi, Yeremia 25, ayat yang kelima, 6, dan 7. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku
dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Dari sini kita belajar apa sih keinginan Tuhan, apa sih hati Tuhan. Tidak lain, Yeremia 25 dari ayat 1 sampai 38, tidak lain, tidak bukan, Tuhan hanya ingin dua saja. Pelajaran hari ini Tuhan hanya ingin dua saja. Apa itu? Bertobat dari tingkah laku kita yang jahat. Bertobat dari perbuatan kita yang jahat. Dan yang kedua, jangan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Kalau bisa saya simpulkan, iman kita bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Yesus saja. Amin. Dua pelajaran hari ini. Kita harus bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, dan iman kita hanya untuk Yesus saja. Nah, kita bedah satu persatu, kita masuk lebih dalam. Apa sih yang disebut iman, apa sih yang disebut perbuatan? Ya, bisa lihat semua ya. Kelihatan ya? Ya. Ya, kita belajar. Kenapa sih Tuhan di Yeremia 25 marah? Kenapa? Karena perbuatan kita jahat, dan yang kedua, karena iman percaya kita bukan kepada Yesus Kristus. Nah, kita belajar kita mungkin bisa memiliki perbuatan baik, bisa. Tapi perbuatan baik yang tanpa iman itu adalah dosa. Dari mana bisa ngomong perbuatan baik tanpa iman adalah dosa? Coba Roma 14 ayat 33, coba kita perhatikan. Saya ambil yang di bagian B saja. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu perbuatan kita, meskipun itu kelihatannya baik, tapi tanpa didasari oleh iman, itu sebetulnya adalah dosa. Dan iman tanpa sebuah perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman tidak disertai oleh perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman, percaya kita kepada Yesus, kita berdoa setiap minggu, bahkan sekarang setiap hari, pagi malam, ibadah online, beribadah, beriman pada Yesus, tapi tidak ada tindakan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati, nggak ada gunanya. Nah, kita mau belajar satu-satu, mulai dari iman dulu. Apa sih itu iman? Kita belajar, apa itu iman? Iman adalah fondasi. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan begini, iman adalah dasar. Kalau sebuah bangunan, berarti iman adalah fondasi. Betul ya? Nah, fondasi kita, iman itu apa sih? Fondasi itu apa sih? Nah, kita masuk lagi di 1 Korintus 3 ayat 11. Di sana mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain atau fondasi lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, berarti kalau tadi iman adalah sebuah dasar, dan sekarang dasar itu adalah Yesus Kristus, maka bisa disimpulkan bahwa iman adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apa itu Yesus Kristus? Kan kita bingung sih. Iman adalah dasar, oke. Dasar itu adalah Yesus. Berarti kita adalah Yesus. Ya apa? Masuk lebih dalam. Nah, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan pada kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan 14 ngomong, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau tadi iman itu adalah dasar itu adalah Kristus, Yesus, dan Yesus itu adalah firman. Saya ulang, biar tidak bingung ya. Pagi-pagi, bulet saya ngomongnya. Ini, saya ulang lagi. Iman adalah dasar, menurut Ibrani 11 ayat 1. Dasar. Dan dasar itu adalah Yesus Kristus, menurut 1 Korintus 3 ayat 11.
Dan Yesus Kristus, menurut Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Jadi bisa disimpulkan dari situ bahwa iman adalah Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Berarti kalau kita memiliki iman, kita memiliki fondasi yang benar, adalah fondasi yang berdasarkan akan firman Allah. Amen. Amin. Amin. Amen. Nah, sekarang kita kembali ke kita kembali ke Ibrani 1 ayat 1. Coba semua buka Ibrani 1 ayat 1 dan kita baca bedah-bedah pelan-pelan sana. Ibrani 1 Ibrani 11 ayat yang pertama. Maaf, Ibrani 11 ayat yang pertama. Coba kita buka. Kita bedah pelan-pelan. Iman sudah buka semua ya? Saya lihat sudah katanya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca pelan-pelan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Maka kita letakkan iman itu di paling bawah. Sebuah dasar, sebuah fondasi. Iman. Iman tadi adalah Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah. Jadi firman Allah kita letakkan pada bawah sendiri. Nah, di situ segala sesuatu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, iman tidak sama dengan harapan. Ya, tolong diperjelas. Iman tidak sama dengan harapan. Apa sih itu harapan? Gini. Kalau kita sakit, kita berharapnya sembuh. Betul ya? Kita tidak bisa beriman, saya iman pasti sembuh, saya beriman pasti sembuh. Tidak bisa. Itu harapan. Nah, imannya, kalau kita sakit, imannya apa? Firman Tuhan. Maka kita harus baca itu berulang-ulang. Misal, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Nah, itu kita perkatakan terus imannya itu. Iman kita pada Yesus Kristus, iman kita kepada firman Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena perbuatan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iman berdasar yang kita dengar. Itu menjadi fondasinya. Firman Tuhan yang menjadi fondasinya. Harapan kita akan menjadi sembuh. Tapi fondasi awalnya adalah firman Tuhan. Katakan lagi, waktu kita datang ke orang sakit, kita mengunjungi mereka, kita berdoa bagi mereka, kita harus mengatakan firman Tuhan, kita ucapkan sebagai fondasinya. Contoh, kita ngomong kepada mereka, kami para pendeta jemaat datang ke sini untuk mendoakan dan mengoleskan engkau dengan minyak karena doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan engkau. Bangkitlah jadikan sembuh. Nah, itu fondasi. Kita membuat fondasi kerangka berdoa kita dari iman, dari firman Tuhan. Maka yang kita doakan bangkit imannya dan harapannya bisa tercapai yaitu sembuh. Nah, supaya iman bisa mencapai harapan, itu perlu sebuah jembatan. Panah yang berwarna biru. Nah, jembatan itu adalah perbuatan. Kita nggak bisa mencapai iman sekonyong-konyong, kita hanya memperkatakan saja dan harapan itu akan jadi. Nggak bisa. Harus ada perbuatan. Contoh. Kalau kita sakit, harapannya pasti kita akan mau sembuh. Imannya apa? Firman Tuhan. Oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Itu kita perkatakan terus. Nah, supaya iman itu bisa mencapai harapan, perlu jembatan yang bernama perbuatan. Apa itu? Berdasarkan iman yang kita dengar, timbul rema dalam diri kita. Apa yang harus kita perbuat? Logika kita jalan. Oh, oleh tuntunan Roh Kudus, saya harus pergi dokter. Jalankan, itu perbuatan. Kalau iman datangnya dari hati, kalau perbuatan kita pakai logika. Jadi hati dan logika harus bekerja sama dengan baik supaya harapan bisa kita capai. Saya ulang. Harapannya sembuh. Firmannya, imannya adalah firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Perbuatannya apa?
sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang merema dalam diri kita waktu kita baca firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa ke dokter, ada yang Tuhan meremakan kepada kita, oh katakanlah kepada cermin bahwa kamu sembuh, kamu sembuh, kamu sembuh. Bisa. Perbuatan tidak akan pernah sama satu dengan yang lain. Itu ikuti tuntunan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan. Nah, karena itu saya selalu mendorong di teman-teman juga, selalu mendorong miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita menyebut diri kita adalah anak Allah, dan Allah kita sebut sebagai Bapak kita. Jadi kemampuan pertama yang harus kita miliki sebetulnya adalah mendengar suara Bapak kita. Bapak kita tidak mungkin ngomong sama kita pakai makelar, tidak mungkin. Pasti akan ngomong sendiri. Cuman kita nggak pernah melatih. Karena kita nggak pernah melatih, kita jadi bingung. Nah, kita ikuti iman orang lain. Kita ikuti instruksi orang lain. Misal, saya berdoa dan Tuhan ngomong sama saya melalui impresi yang saya dapat. Oh, kamu tidak perlu ke dokter. Kamu cukup perkatakan itu di cermin bahwa kamu sembuh, kamu sembuh, kamu sembuh, maka kamu akan sembuh. Dan kenyataannya saya sembuh. Tapi sharing saya ini, saya bagikan ke saudara, dan saudara melakukan apa yang saya lakukan tanpa mendengar suara Roh Kudus lebih dulu, bisa jadi itu tidak terjadi. Karena kemungkinan Tuhan suruh kepada Bapak Ibu Saudara lain hal yang lain. Apa itu? Mungkin bisa disuruh ke dokter, mungkin bisa disuruh berjemur. Terserah. Itu Roh Kudus yang berkarya. Karena itu kita harus mendengar sendiri. Iman kepada imannya sama, firmannya sama semua, tetapi di level perbuatan jembatan tidak pernah sama. Mungkin kebetulan bisa sama, bisa. Tapi besar kemungkinan itu akan berbeda. Contoh lain, harapan kita pintar, harapan kita menjadi sarjana, harapan kita pekerjaan kita menjadi baik, harapan kita semua skill kita meningkat, imannya kepada Yesus, firman, permulaan dari semua hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, jembatannya supaya iman bisa mencapai kepada harapan perlu jembatan yang bernama perbuatan iman. Apa itu? Ikuti tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang belajar. Kalau Roh Kudus bilang ikuti seminar. Kalau Roh Kudus bilang kamu perlu banyak merenungkan firman Tuhan. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Perbuatan. Perbuatan itu sekali lagi saya katakan perbuatan tidak akan pernah sama satu sama yang lain. Bisa jadi berbeda, tergantung apa instruksinya. Bagi saya, selama COVID-19, selama work from home ini, saya tidak pernah keluar, dan begitu banyak tersaji ibadah-ibadah online, begitu banyak tersaji seminar-seminar online, tidak semua saya ikuti. Tetapi ketika saya dapat impresi, ketika saya dapat, oh ini kayaknya Tuhan suruh saya untuk ikuti seminar itu, saya ikuti. Saya ikuti seminar pelayanan 5 jawatan, saya ikuti. Itu 2 hari full day, dari jam 9 sampai jam 12 dan dari jam 4 sampai jam 7 malam. Saya ikuti pembicara-pembicara hebat, saya ikuti, saya belajar banyak di sana. Saya ikuti, tapi kan yang tersedianya kan banyak. Yang harus diikuti yang mana? Berdoa, masing-masing berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang ngomong, kita lakukan. Bisa jadi saya dan saudara berbeda, tidak masalah. Yang penting ada perbuatannya, ada jembatannya supaya harapan itu bisa jadi kenyataan. Contoh lagi supaya kita makin paham, harapannya berkecukupan. Kaya, imannya tetap kepada Yesus Kristus, tetap kepada firman.
Kita perkatakan terus, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oke, Tuhan ingin kita kelimpahan. Nah, supaya iman itu bisa menggapai harapan, perlu sebuah jembatan yang dinamakan perbuatan iman. Apa itu? Bekerja. Berdoa saja dari doa pagi kita berdoa sampai doa malam kita berdoa, ya nggak akan ada uang yang jatuh dari langit, nggak akan ada emas yang tahu jatuh. Perlu jembatan, perlu berdoa. Nah, ketika kita berdoa, tahu-tahu Roh Kudus berbicara dalam hati kita, buat roti, ya buatlah itu roti. Buatlah roti bundar kecil, buatlah itu. Atau janda di Sarfat, tuang itu minyak, tuang. Kumpulkanlah kendi-kendi, tapi jangan terlalu sedikit. Pinjam sebanyak mungkin kendi-kendi. Karena Tuhan sudah bicara. Firman Tuhan sudah ngomong. Maka terjadi sesuai imanmu. Jembatannya. Ingat, jembatannya. Tadi saya ulang lagi. Perbuatan tanpa iman, dosa. Perbuatan tanpa iman, dosa. Iman tanpa perbuatan, mati. Tidak ada gunanya. Nah, kita belajar iman. Bagaimana sih iman itu kita bisa memiliki iman yang teguh? Bagaimana? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Fondasi kita harus kuat, harus mendengar. Meskipun kita baca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan tidak menimbulkan iman. Tetapi membaca yang mengeluarkan suara sehingga telinga kita mendengar, itu yang menimbulkan iman. Jadi harus memperkatakan. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Yang pertama, sering mendengar dari YouTube, dari firman Tuhan, dari pendeta yang ngomong kita dengar firman Tuhan, timbul iman. Karena firman Tuhan yang kita dengar turun dalam hati kita, dan Kristuslah yang ada di hati kita. Ya, ingat tadi ya, iman adalah dasar, dasar adalah Kristus, dan Kristus itu adalah firman-Nya. Jadi ketika firman kita dengar, firman itu tertancap di hati kita, maka di hati kita ini sebetulnya ada Yesusnya. Ya kan? Nah, ketika Yesus ada di dalam sini, kita memperkatakan itu berulang-ulang, maka firman itu membesar, Yesusnya membesar. Kita memiliki iman. Sehingga iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ingat, perbuatan ajaib yang didasari oleh iman. Amen. Kesimpulan pada hari ini bagaimana? Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman adalah dosa. Dan iman itu adalah fondasi, adalah dasar. Dan dasarnya itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kita berdasarkan oleh Kristus adalah berdasarkan oleh Yesus. Yesus semakin besar dalam kita, perbuatan-perbuatan kita akan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu tujuan kita menjadi Kristen itu apa sih? Serupa dengan Kristus. Bagaimana bisa serupa dengan Kristus? Sering mendengar firman, firman itu masuk dalam hati, firman itu adalah Kristus itu sendiri di dalam diri kita, dan maka makin membesar, makin membesar, makin membesar, makin membesar, maka perbuatan-perbuatan keluar dari dalam kita adalah perbuatan Kristus. Dan terakhir,
perbuatan itu adalah sebuah jembatan agar iman kita bisa menggapai harapan. Nah, sekarang apa harapan kita? Apa sih harapan kita? Semuanya itu fondasinya landaskan dengan Kristus itu sendiri, firman Tuhan. Dan jangan lupa berbuat sesuai dengan apa yang Roh Kudus ngomong. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Yesus tinggal dalam hati kita. Dan Yesus itu pasti mau ngomong. Nggak mungkin tidak. Ketika sudah ngomong, lakukan. Maka harapan kita akan menjadi kenyataan. Saya tutup dengan ini, sebuah statement yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 13. Bencana bisa saja tetap terjadi, COVID-19 bisa saja terjadi, hari-hari yang jahat bisa saja tetap menimpa kita, tetapi orang yang memiliki iman yang teguh, orang yang mempunyai perbuatan-perbuatan iman yang nyata, akan berdiri. Amin. Amin. Saya ulang, bencana bisa saja terjadi, COVID-19 bisa saja tetap masih lama, bisa. Hari-hari yang jahat bisa saja tetap menimpa kita, bisa. Tetapi orang-orang yang memiliki iman yang teguh, perbuatan-perbuatan imannya yang nyata, akan tetap teguh berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Gembala. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan jelas, memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah dosa. Mari kita belajar memiliki iman adalah dasar. Dasarnya adalah Yesus Kristus, batu karang yang teguh itu. Dan iman kita juga harus kepada firman Tuhan. Dan firman itu membuat kita kalau mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, firman itu akan membawa kita memiliki iman. Dan iman itu memiliki pengharapan. Iman itu adalah sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang kita imani berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa-apa. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan rema dari Tuhan. Sehingga kita melakukan perbuatan kita dengan sungguh-sungguh percaya. Pasti mujizat terjadi. Amin. Saya percaya kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi. Kalau firman itu tinggal dalam hidup kita. Dan kita tinggal di dalam firman Allah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu pasti menerimanya. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu begitu jelas. Kalau kita mau bertobat, meninggalkan yang jahat, dan kita berbalik kepada jalan yang benar, perbuatan yang benar, saya percaya kita tidak akan menimbulkan sakit hati daripada Tuhan. Apalagi sampai kita punya ilah-ilah lain. Jangan sampai punya ilah-ilah lain. Ilah-ilah itu adalah mungkin keegoisan kita, keakuan kita. Apa yang menjadi idola kita? Anak kita, cucu kita, hamba Tuhan, semuanya itu menjadi kebencian di hadapan Tuhan. Menimbulkan sakit hati di hadapan Tuhan. Mari kita hanya berharap, memuja, menyembah, sujud hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Bala 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 bala. Yala bala 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 bala. Kuasamu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, mampukan kami terus berjalan menurut kehendak-Mu. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Allah yang memimpin hidup kami. Berikan kami senantiasa hikmat-Mu.
untuk mengerti rencanamu dan berjalan dalam rencana. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan doa pagi ini menjadi dasar landasan kami untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kerajaan Allah itu tinggal di dalam hidup kami. Kerajaan Allah ada dalam hidup kami, ada dalam rumah tangga kami. Kami percaya di mana ada kerajaan Allah, ada raja yang memerintah di dalam hidup kami. Kami percaya apa saja yang kami minta dan doakan, maka semuanya akan ditambahkan kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan. Siapa yang percaya kita diberkati Tuhan, sukses, berhasil, beruntung, meskipun keadaan situasi yang kurang baik, tapi kami percaya semuanya Tuhan bisa balik menjadi baik, menjadi indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, kita diberkati Tuhan. Kita sukses berhasil bersama Yesus. Sama-sama saya katakan, amin. Ayo yel-yel. Loh itu parkitis apa itu ya? Parkitis apa?